Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra, NIM saya B1061201015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini kita akan membahas tentang saham syariah. Baik, apa itu saham syariah? Pengertian saham syariah saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut dinamakan dividen. Pembagian dividen ini nantinya ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan dapat umum pemegang saham. Saham juga merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang memegang sahamnya, memiliki hak atas klaim dan aktiva perusahaan tersebut. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang memberikan surat berharga. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Baik, kita habis membahas landasan hukum syariah. Hukum mengenai saham syariah belum ada secara jelas dan pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara ijtihad mengenai saham ini. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan saham. Sebagian membolehkan transaksi jual beli saham dan ada juga yang tidak membolehkan. Menurut Wahab al-Zuhaili, bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang memperbolehkan jual beli saham serta pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga berdasarkan pada ketentuan. Ketentuan bawah semua itu disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga. Selanjutnya itu instrumen pasar modal dan saham syariah di Indonesia. Instrumen pasar modal syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni yang pertama sekuritas aset atau proyek aset, atau bisa disebut dengan aset securitization, yang merupakan bukti penyertaan baik dalam bentuk penyertaan musyarakah maupun penyertaan mudharabah. Yang kedua itu sekuritas hutang, bisa disebut dengan debt securitization. Yang ketiga, sekuritasi modal, merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Instrumen saham syariah terdiri saham emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Selanjutnya itu mekanisme operasional saham syariah di Indonesia dan di negara lain. Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Al-Habsyi, pasar modal syariah dalam konteks saham syariah pada dasarnya tidak boleh mengandung transaksi ribawi, transaksi horor, dan juga tidak boleh bergerak pada sektor yang diharamkan oleh syariah. Pasar modal ini seharusnya bebas dari transaksi yang tidak beretika seperti manipulasi pasar, insider trading 1, dan short selling 2. Transaksi pembelian dan penjualan saham di pasar modal syariah menurut Irfan Syauqi tidak boleh dilakukan secara langsung dan dilarang dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pada penjualan saham di pasar modal konvensional, investor dapat membeli dan menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Baik, selanjutnya, perkembangan saham syariah di Indonesia dan negara lain. Saham yang terdaftar di pasar modal tidak semuanya memenuhi prinsip syariah. Oleh karena itu, Bursa Efek bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management dengan mengembangkan suatu indeks untuk menyaring saham-saham yang layak dianggap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Indeks ini disebut juga dengan Jakarta Islamic Index. Saham yang dikategorikan mendekati prinsip syariah adalah saham perusahaan tidak terkait dengan aktivitas haram seperti riba, horor, judi, pornografi, memproduksi serta memperjualbelikan minuman keras, rokok, dan lain sebagainya. Di Indonesia, saham-saham yang memenuhi prinsip syariah baik dari segi jenis maupun operasional usahanya bergabung dalam Jakarta Islamic Index dan diperdagangkan di Bursa Efek. Investor yang memiliki kemampuan sendiri berinvestasi langsung ke instrumen saham dan dapat memilih saham di dalam daftar J2 tersebut. Maaf. Contoh kasus saham syariah, ada beberapa contoh kasus pada saham syariah. Kasus ini terjadi karena pertentangan antara teori dan praktik pada saham syariah sendiri serta pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Kasus-kasus tersebut antara lain yang pertama itu adalah saham syariah yang boleh masuk ke J2 disyaratkan memiliki nilai ketidakhalalan haram atau riba maksimal sebesar 15%. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu ada pada proses penjual beli saham syariah. Para pemain saham akan membeli saham jika harga saham sedang turun dan akan menjual pada saat harga naik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam Islam. Islam juga melarang untuk menikmati keuntungan di atas kerugian orang lain. Pada prinsipnya saham itu nilainya adalah 1:1. Jika salah satu pihak mendapatkan keuntungan maka pihak lainnya akan mengalami kerugian. Begitu seterusnya sehingga keberadaan saham syariah ini juga masih dalam perdebatan para ulama. Yang ketiga itu adalah pada saham syariah sebagai investor sengaja melempar harga saham sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak penawaran. Pemilik saham yang kecil kemudian segera menjual kembali saham dengan harga yang sangat murah karena khawatir harga saham tersebut akan semakin jatuh dan mereka semakin rugi. Pada akhirnya harga saham akan terus menurun. Pada saat itu para investor besar akan berkesempatan untuk membelinya kembali dengan harga yang sangat murah dengan harapan akan bisa meningkatkan kembali harga saham tersebut dengan banyaknya permintaan. Hal ini menyebabkan para investor besar tersebut mengalami keuntungan yang sangat besar dan para investor kecil lah yang menanggung kerugiannya dikarenakan perbuatan para investor besar yang berpura-pura melempar kertas saham. Yang keempat itu mengenai keberadaan pasar sekunder. Sekunder pada hakikatnya saham syariah tidak memiliki pasar sekunder karena dikhawatirkan akan berdampak pada spekulasi. Namun dalam praktiknya saham syariah tetap menggunakan pasar sekunder sebagai instrumennya. Baik, kesimpulan yang terakhir. Saham syariah merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme operasional dari saham syariah terdiri dari proses emisi dan perdagangan di bursa efek. Perdagangan di bursa efek ini terdiri dari perdagangan di pasar primer dan pasar sekunder. Pada pasar primer, harga saham bersifat pasti, berbeda dengan pasar sekunder yang harganya sahamnya bersifat fluktuatif berdasarkan demand dan supply serta perusahaan yang menerbitkan saham sendiri. Perbedaan mendasar antara saham konvensional dan saham syariah adalah saham syariah ini harus masuk ke dalam J2 atau disebut dengan Jakarta Islamic Index atau JII ya. Terjadi perdebatan ulama dan ekonomi mengenai keberadaan pasar sekunder. Pasar sekunder dianggap dapat menimbulkan tindakan kecurangan dan spekulatif. Namun dalam praktiknya pasar sekunder saham syariah tetap dibutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.